Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu Intan. Hari ini kita masih mempelajari tema 1 ya, hidup rukun. Namun sekarang kita akan berpindah ke subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Pembelajaran ke-1. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, tentu harus siap ya. Kalau gitu, kita langsung saja memulai pembelajaran ini. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Kalian, ketika waktu istirahat biasanya melakukan apa di sekolah? Tentu ada yang bermain, ada yang pergi ke perpus juga ya. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti ya ada beberapa dari kalian, bahkan kebanyakan ketika waktu istirahat kalian bermain ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Sikap kalian ketika bermain dengan teman bagaimana? Baik tidak? Tentu harus baik ya, kalian harus selalu menjaga kerukunan agar tidak terjadi pertengkaran. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada percakapan antara ibu dan Udin. Di sini ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Kemudian Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Kemudian ibu juga menjawab, "Berbagi merupakan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, di sini ibu memerintahkan kepada Udin untuk saling berbagi makanan. Dari teks percakapan tadi, kalian sudah tahu apa itu kalimat perintah? Kalimat perintahnya yang mana sih? Iya, kalian sudah tahu kalimat perintah itu apa? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kira-kira dari teks percakapan tadi ada tidak sih kalimat perintahnya? Lalu, apa sih ciri-ciri dari kalimat perintah itu? Ada yang tahu? Iya, ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu diucapkan dengan sopan, diakhiri dengan akhiran lah, dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini tanda seru ya, ini namanya tanda seru. Nah, diucapkan dengan sopan, berakhiran lah, dan diakhiri tanda seru. Nah, di sini contoh kalimat perintah ya. Bu Guru akan memberikan contoh kalimat perintahnya dari teks percakapan Ibu dan Udin tadi. Nah, karena tadi ciri-ciri kalimat perintah itu ada kata akhiran lah dan tanda seru. Nah, dari teks ini adakah yang berakhiran lah? Ya, ada. Yang mana ya? Ya, yang ini ya. Ini adalah kalimat perintah. Coba kalian baca di sini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Ya, di sini bagilah yang asal katanya tadinya bagi, kemudian berakhiran lah karena ini kalimat perintah, memerintahkan seseorang untuk saling berbagi dan juga berakhir dengan tanda seru ya. Kalian harus ingat ya. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, coba sekarang kalian lengkapi nih. Dari 5 soal ini kira-kira kalimat perintahnya apa saja ya?
Di sini titik-titik nomor 1 ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kita mengisi kata apa di sini? Iya, tentu masuklah ya. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Kemudian nomor 2, kebersihan kelas. Kira-kira di sini isinya apa ya? Iya, jagalah kebersihan kelas. Kenapa kita harus menjaga kebersihan kelas? Agar kita ketika belajarnya merasa nyaman dan tidak banyak nyamuk ya. Tentunya kalau misalnya banyak sampah akan menjadi sarang nyamuk. Nomor 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kira-kira kata apa di sini? Iya, tutuplah. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kemudian nomor 4, buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kira-kira kata di sini apa ya? Iya, susunlah ya. Di sini susunlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kemudian nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Kalian pasti sudah tahu ya. Iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini alat gambar yang mereka gunakan. Di sini Udin menggambar dengan alat gambar pensil warna. Kemudian Edo menggambar di sini dengan menggunakan spidol. Dan Siti menggambar menggunakan pewarna krayon. Ya. Coba kalian di sini pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Nah, kalian diminta untuk memasangkan gambar yang sesuai dengan alat warna mereka. Udin tadi menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, dan Siti menggunakan krayon. Nah, di sini Udin menggunakan pensil warna. Kira-kira mana nih gambar yang menggunakan pensil warna? Ya, yang ini ya gambarnya ya. Kemudian Edo menggunakan spidol. Gambarnya yang mana? Ya, yang ini ya, karena gambar spidol terlihat jelas tuh warna ininya. Kemudian Siti berarti gambarnya yang ini. Karena hasil dari krayon itu tebal ya. Apa perbedaan hasil mewarnai dengan krayon, pensil warna, dan spidol? Apa sih perbedaannya? Ya, perbedaannya kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Seperti pada gambar yang hasil mewarnai Siti tadi ya. Kemudian, jika kita mewarnai dengan pensil warna, hasilnya akan tipis dan halus. Yang terakhir, jika kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah, itu ya perbedaan dari alat warna menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, di sini jika diibaratkan menggunakan kubus seperti ini ya. Jumlah siswa laki-laki ada 125. Kita masih ingat gambar kubus yang seperti ini nilai ratusan. Dan tumpukan yang seperti ini nilai puluhan. Kemudian yang ini nilai satuan. Bisa dilihat ya, ini 100, yang ini ada 2 tumpukan menjadi 20 dan ini ada 5. Maka jumlahnya 125. Dan untuk jumlah siswa perempuan di sini ini ada 117 ya, karena ini 100, yang ini 10 dan ininya ada 7, maka menjadi 117. Nah, jika kita jumlahkan kira-kira jumlah siswanya ada berapa ya? Kita bisa langsung hitung di sini. Ini ada 100, yang ini ada 100, berarti jumlahnya
200. Kemudian yang ini ada 20 ditambah 10. Oh, ini hasilnya 30. Kemudian kita tambahkan nilai satuannya. Di sini ada 5 kubus dan di sini ada 7 kubus. Maka hasilnya 12. Nah, yang ini ratusan, yang ini puluhan, dan yang ini juga masih puluhan. Maka nilai puluhan harus disatukan dengan puluhan. Lalu bagaimana menghitungnya? Ya, kita uraikan lagi. Nah, di sini ya, kita simpan 200. Di sini 30 ditambah 10. 10-nya dari mana, Bu? Dari sini ya, kita lepas angka puluhannya digabung ke angka puluhan di sini. Kemudian sini 2. Maka jika dijumlahkan itu, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. 40-nya dari mana? Dari sini ya, 30 ditambah 10. Menghitung penjumlahan bilangan. Bagaimana cara menghitung penjumlahan bilangan? Ada yang tahu? Ya, menghitung penjumlahan ada 2 cara nih. Cara apa saja? Yang pertama ada cara panjang dan yang kedua ada cara pendek. Kita langsung saja yuk. Menghitung penjumlahan dengan cara panjang ya. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh yaitu bilangan 125 ditambah 117. Sebelum itu kita uraikan dahulu bilangan 125-nya. Seperti ini ya. Ini 125. Kita uraikan, tulis di sini 100 ditambah 20 ya, dari sini ya 20, kemudian ditambah 5 ya. Nah, setelah itu kita uraikan juga bilangan yang ini. Kita tulis di sini 100 ditambah 10 ditambah 7. Maka kita langsung jumlahkan. Untuk menjumlahkannya, kita hitungnya dari belakang dulu ya, dari sini. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di sini 5 ditambah 7 hasilnya 12 ya. Kemudian 20 ditambah 10, 30. Dan 100 ditambah 100, 200. Nah, kita lanjut ya. Karena di sini masih puluhan, maka kita harus uraikan lagi. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Maka 200 ditambah 40, dari sini 40 ya, ditambah 2. Hasilnya adalah 242. Nah, seperti itu cara menghitung penjumlahan dengan cara panjang ya. Kemudian di sini Ibu kasih satu contoh lagi. Bilangan 267 ditambah 129. Kita uraikan lagi di sini. 260 kita tulis di sini ditambah 60 lalu ditambah 7. Kemudian bilangan yang kedua 100 kita tulis, 20 kita tulis ditambah 9. Maka jumlahnya kita dari belakang dahulu. 7 ditambah 9 itu hasilnya iya 16 ya. Kita tulis 16. Terus 60 ditambah 20 hasilnya 80. Kemudian 200 ditambah 100 hasilnya 300. Seperti tadi ya, karena ini nilainya masih puluhan, maka kita harus dipecahkan lagi seperti ini. 300 ditambah 80 ditambah 10. 10 ini dari sini ya, dari 16. Kemudian ditambah 6. Maka kita gabungkan 300 ditambah 90. 90 hasil dari 80 ditambah 10. Kemudian ditambah 6. Maka jumlahnya yaitu 396. Bagaimana kalian bisa memahaminya? Ya, kita belajar bersama ya. Kalian nanti ulang-ulang lagi videonya agar kalian bisa lebih memahaminya. Menghitung penjumlahan dengan cara pendek. Nih, ada cara pendeknya juga. Seperti apa?
Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada bilangannya 125 ditambah 117. Cara menghitungnya kita hitung dari belakang dahulu. Kita jumlahkan satuannya. Satuannya yang mana? Ini ya, 5 dan 7. 5 ditambah 7, 12. Maka tulis angka 2-nya satuan di sini ya. Kemudian simpan 1 puluhannya di sini. Ya. Kemudian jumlahkan puluhannya. Nah, ini puluhannya ya. Karena di sini ada angka 1, kita tulis di sini 1 ditambah 2 ditambah 1. Maka nilainya 4. Kita tulis di sini 4. Dan jumlahkan ratusannya. Angka ratusannya berapa? Ya, 1 ditambah 1 ya. Maka nilainya 2. Jadi jumlahnya yaitu 242. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Ada 2 contoh lagi. Coba kita hitung bersama ya. Di sini kita jumlahkan satuannya dahulu. 5 ditambah 4, iya 9 ya. 5 tambah 4. Kemudian 7 ditambah 5. Ya, 12. Maka kita simpan angka satuannya di sini angka 2. Dan angka satunya kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita gabung ya nih. Dijumlahkan 4 ditambah 2, 6. Tapi karena di sini ada angka 1, maka kita tambahkan menjadi 7. Jadi nilainya 729. Contoh yang ketiga di sini. Kita hitung satuannya. 4 ditambah 6, 10. Kita simpan satuan di sini angka 0 ya. Kemudian angka 1 kita simpan di angka puluhan di sini. 2 ditambah 4, 6. Karena di sini ada angka 1, maka kita tambahkan 6 ditambah 1 jumlahnya 7 ya. Kemudian di sini 3 ditambah 1 hasilnya 4. Maka 324 ditambah 146 hasilnya yaitu 470. Nah, itulah pembelajaran untuk hari ini. Pembelajaran ke-1 subtema 3 hidup rukun di sekolah. Bagaimana? Kalian bisa ya memahaminya ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.